Anda masih di Ekonomek bersama saya Ruli Kurniawan, di mana kata thrifting kembali ramai diperbincangkan oleh masyarakat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutnya sebagai bisnis ilegal yang merugikan negara. Namun sebenarnya mengapa banyak anak muda hobi melakukan thrifting dan bagaimana tren ini dimulai? Berikut liputannya. Thrifting atau membeli produk bekas namun layak pakai bukan baru-baru ini saja menjadi tren di Indonesia. Pengamat fashion Kairiah Sari mengatakan tren thrifting di Indonesia sudah dimulai sejak sekitar 20 tahun lalu. Pusat-pusat baju bekas impor di Indonesia bermunculan seperti Pasar Senen di Jakarta, Pasar Gede Bage di Bandung, dan Pasar Klitikan di Yogyakarta. Influen atau pengaruh ini datang dari masyarakat Amerika dan Eropa yang terbiasa membeli barang vintage meskipun bekas pakai. Secara culture, orang Amerika, Eropa itu mereka tidak malu atau tidak enggan untuk membeli sesuatu yang bekas. Biasanya itu dimulai dari barang antik ya, karena mereka suka membeli barang antik, terus mereka suka ke flea market untuk membeli furniture antik. Nah, begitu pula dengan baju. Barang-barang impor bekas pakai dianggap lebih terjangkau. Masyarakat bisa mendapatkan pakaian bermerek dengan harga yang jauh lebih murah. Selain itu, sebagian kolektor memilih thrifting untuk berburu item fashion seperti baju, sepatu, atau aksesoris yang unik dan vintage. Tren thrifting juga dianggap merupakan gaya hidup ramah lingkungan karena turut mengurangi limbah tekstil dan menambah umur pakaian sebelum berakhir di tempat pembuangan. Terakhir, alasan orang untuk melakukan thrifting karena dorongan untuk bebas berekspresi. Betul, karena bajunya tuh ya menurut aku nggak pasaran, terus juga harganya murah, terjangkau, dan juga menurut aku sih sangat worth it. Karena murah ya, terus bahannya berkualitas juga, bahan dari luar juga kan, dari ekspor dari luar. Terus kayak lebih lengkap juga kalau belanja di sini. Dari bahan baju olahraga, baju jalan-jalan, apapun itu. Tren thrifting ini membuka ceruk ekonomi bagi para pemilik lapak-lapak di Pasar Senen Blok 3 Jakarta. Salah satunya Lisbeth yang baru menjadi pedagang pakaian thrift setahun lalu. Pakaian bekas impor berupa blus, kaos, dan celana yang ia dapatkan umumnya berasal dari Cina, Jepang, atau Thailand. Ia harus menyortir dan mencuci semua pakaian sebelum menjualnya. Pakaian bekas ini dihargai mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu tergantung merek dan kualitasnya. Meski enggan menyebutkan omset, Lisbeth mengaku tak kurang dari 100 baju bisa laku terjual setiap hari, terutama saat akhir pekan. Biasa pasarannya tuh beda-beda, karena ada barang yang kita pisahin, ada yang kita sortir yang sesuai kualitas barangnya. Kalau kualitas barangnya bagus, nah kita naikin harganya. Kalau kualitasnya biasa aja, jadi kita sesuaiin dengan harga gitu. Meski populer, thrifting di Indonesia menghadapi tantangan regulasi. Pemerintah melarang impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Namun pasar barang bekas tetap berkembang melalui jalur tak resmi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun menegaskan penegakan hukum terhadap importir pakaian bekas ilegal atau thrifting akan diperketat. Pemerintah akan mengambil langkah pengawasan serta menjatuhkan sanksi tegas bagi importir pakaian bekas ilegal. Mulai dari pemusnahan barang sitaan, pemasukan nama importir ke dalam daftar hitam, bahkan sampai hukuman penjara. Nanti kita beresin bukan bea cukai, beresin kita perketat semua impor-impornya nggak legal. Rupanya orang saya juga, orang keuangan juga cukup sensitif. Kalau saya bilang kita beresin bea cukai, kita beresin pajak, ada apa? Emang kenapa? Emang belum beres kan? Mereka nggak tahu saya menyelamatkan mereka. Mereka pikir saya nyerang pajak bea cukai dari dalam. Padahal saya menyelamatkan mereka untuk memperbaiki image-nya di mata masyarakat. Sebagai solusi, Menko Purbaya mengimbau agar pedagang beralih dari menjual pakaian impor ke pakaian dalam negeri. Tim Liputan CNN Indonesia. Baik. Dan untuk membahas polemik thrifting ini sudah bersama saya para narasumber. Yang pertama sudah ada Bapak Temi Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM. Selamat malam Pak Temi. Selamat malam Mas Ruli. Dan juga sudah ada Mas Retma Gita Wira
Wasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSFI. Terima kasih Mas Retma. Dan juga masih bersama kita Mas Ade Holis, Kepala Riset Next Indonesia. Saya ingin ke Pak Temi terlebih dahulu. Pak Temi, kalau kita lihat sama-sama kan mungkin sudah 20 tahun lalu Pak, gitu ya, namanya isu thrifting ini sudah kita dengar dan bisa kita dapatkan sebenarnya gitu di banyak lokasi, di banyak tempat di Indonesia. Dengan adanya kondisi bahwa thrifting itu ilegal, mengapa sulit sekali untuk diberantas? Karena ujung-ujungnya adalah itu sangat mempengaruhi UMKM di Indonesia gitu Pak. Oke, pertama gini Mas Suli, selamat malam. Saya mau luruskan dulu ya, yang dilarang sebenarnya bukan thrifting. Oke. Thrifting pakaian bekas impor, itu yang dilarang. Oke. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam istilah thrifting ini. Oke, thrifting ilegal belum tentu gitu ya? Ya, artinya thrifting secara kegiatan ekonomi tidak dilarang selama itu adalah barang-barang yang sudah ada di Indonesia. Dan masuk secara resmi, artinya barang-barang pre-love dari milik pribadi dijual silakan, itu nggak dilarang. Yang dilarang adalah apabila barang yang diperjualbelikan itu ilegal. Dalam hal ini pakaian bekas impor ini kan memang dilarang. Dari tahun 2015 ya, Mas Ade ya. Dilarang, cuma memang ini fenomenanya menarik nih, Mas Ruli. Kalau kita melihat bahwa antara supply dengan demand, biasanya demandnya ada dulu nih. Baru supply-nya mengikuti, entah itu dari produksi dalam negeri maupun apakah itu impor. Nah, tapi kalau untuk kasus thrifting pakaian bekas impor ini terbalik justru. Supply dulu yang banyak, baru demand-nya muncul. Baru menjadi kebutuhan, baru menjadi gaya hidup. Sekarang kita bilang thrifting barang pakaian bekas impor ini menjadi urban culture. Jadi kegiatan teman-teman saudara-saudara kita ingin ada kenikmatan tersendiri kalau mencari barang-barang yang bagus tapi murah gitu loh. Jadi dan karena demand sekarang tinggi dan supply-nya ada, ya tetap berjalan. Nah sekarang dengan statement Pak Purbaya ini mudah-mudahan menjadi game changer ya, serius, supply-nya selesai, ya mau tidak mau kan pasti akan mudah-mudahan akan normal dan ujung-ujungnya adalah produk lokal akan mendapat tempat di hati masyarakat gitu. Baik, saya mungkin ke Mas Retma. Mas Retma ini kan kalau dikatakan tadi thrifting itu ada ketika supply-nya banyak, baru terbentuk demand-nya gitu. Anda melihatnya seperti apa gitu sebagai asosiasi pertekstilan? Ini menjadi sesuatu yang bisa dikatakan cukup menyulitkan kan gitu buat asosiasi gitu. Ya tentu ya, karena ini kan dari sisi industrinya ini kan mengganggu ya. Maksudnya mengganggu karena memang tingkat persaingannya nggak apple to apple. Kan kayak yang dilarang seperti yang Bapak bilang, yang dilarang kan barang importnya sebetulnya, import barang bekasnya yang dilarang. Nah karena ini barang bekas, sebetulnya di negara asalnya kan nggak ada nilainya, nol nilainya. Yang masuk saja, dibuang saja, donasi saja kan, masuk sini paling yang di sini hanya ganti ongkos logistiknya ya. Dan itu kan kalau dengan harga produksi lokal ya pasti jadi nggak kompetisinya. Nah yang jadi masalah adalah ketika tidak apple to apple, industri kita termasuk yang di bawah binaan UMKM kan banyak yang pangsa pasar lokal kebanyakan kan IKM disebutnya konveksi lah kalau di tempat kita sebenarnya konveksi. Nah itu lokal semua. Nah ketika dia nggak sanggup kompetisi pasti banyak yang tutup, banyak yang produksinya kurang. Yang jadi masalah ini kan lari sampai hulunya. Jadi ini kan biasanya dia beli kain dari lokal juga nih. Nah, kainnya beli benang dari lokal. Bisa semua, jadi seluruh rantainya. Dominonya juga terasa domino efek terganggu semua. Tenaga kerja malah jadi. Ujungnya tenaga kerja. Dan tenaga kerjanya bukan hanya di hilir aja, sampai di midstream, sampai di hulu. Ini mengganggunya, daya rusaknya tuh sampai seluruh ekosistemnya. Kalau dari Mas Ade sendiri, Mas Ade sebagai researcher gitu ya terkait dengan fenomena ini gitu. Berapa sebenarnya kebocoran negara dengan hadirnya thrifting? Kalau tadi dikatakan sejak 20 tahun lalu atau mungkin juga sudah ada sejak 2015 itu sudah ada peraturan di sana gitu. Berapa sebenarnya kebocoran negara yang terjadi? Mungkin kita berangkat dari pertama kali thrifting itu dilarang gitu ya. Seperti tadi disampaikan bahwa pertama kali bukan thrifting sih yang dilarang itu. Mungkin kita harus kembali bahwa dulu ya, yang dilarang itu adalah bahwa impor untuk komoditas dengan kode HS 6309. Ya, itu adalah pakaian bekas dan yang lain-lainnya, produk tekstil bekas. Nah, peraturan ini muncul di tahun 2015. Nah, kalau kita perhatikan
perhatikan bagaimana perkembangan impor untuk komoditas 6309 ini dari 2015 sampai dengan 2024. Nah, meskipun komoditas ini dilarang, tapi ternyata ada beberapa komoditas yang mungkin misalkan itu bukan dalam bentuk baju bekas, tapi itu adalah produk tekstil bekas. Misalkan kain bekas potongan itu bisa dijadikan bahan baku di sini. Itu selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 itu ada catatan impor di bea cukai kita. Kalau kita jumlahkan dengan kurs di masing-masing tahun, itu totalnya sekitar 176 miliar rupiah dalam 10 tahun itu. Nah, nilainya nggak besar sebenarnya. Itu nilainya sudah besar, gitu kan. Nah, tetapi kita sebagai peneliti ya, kita suka iseng. Kalau tadi kita memetakan gitu ya, oh kita impor dalam 10 tahun itu sampai dengan 176 miliar. Dan kemudian kita petakan dari mana saja. Kalau dari catatan impor kita ngimpornya dari Amerika, dari Inggris, dari Jepang gitu ya, dari negara-negara maju gitu ya. Nah, kemudian dari data UN Comtrade, kami mencoba untuk memetakan. Kalau kita menyatakan impornya hanya dari Jepang, Amerika, kemudian Inggris sama negara-negara tertentu, kita memetakan apakah ada negara-negara lain yang ekspor ke kita. Kita grab data dari 220 negara ekspor untuk komoditas yang sama ke Indonesia, untuk komoditas 6309. Ternyata paling tinggi adalah setelah kita cek selama 10 tahun itu bukan 176 miliar, tetapi mencapai 4,7 triliun rupiah. Nilainya fantastis. Nilainya sangat fantastis, sangat jauh. Kalau kita ngimpornya di catatan kita hanya sebesar 176 miliar rupiah selama 10 tahun, tetapi catatan negara lain yang mengekspor ke kita itu adalah sebesar 4,7 triliun rupiah. Itu adalah di kita tidak dicatat. Ada celah besar semua di sana gitu kan? Betul. Dari miliar ke triliun dan nilainya besar sekali gitu. Nah, baik. Saya mungkin ke Pak Temi. Pak Temi melihat fenomena ini gitu. Saya juga dulu Pak Teta juga sempat berkoar-koar Menteri UMKM Koperasi kemarin bahwa ada thrifting nih, gimana kita solusinya apa segala macam gitu. Nah, kalau melihat situasi seperti itu gitu, sudah ada kata ilegal, sudah ada pembatasan, sudah ada pelarangan di sana. Namun nampaknya barang-barang thrifting ini tiap tahun semakin naik nih yang masuk ke Indonesia. Itu bagaimana sebenarnya yang terjadi? Ya sebetulnya kalau dari kami simpel aja sih. Barang ini kan ilegal ya, yang harusnya tidak ada di Indonesia kan sebetulnya. Dan ini ya seharusnya memang di pencegahannya lebih ketat lagi kan begitu kan. Kami kan sebenarnya di sini menganggap bahwa teman-teman pedagang pakaian bekas ini kan ini UKM ya. Dalam skala usahanya mereka adalah UMKM. Dan tugas kami sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa memang kita harus menyelamatkan mereka. Begitu nanti supply ini berhenti, karena memang ada teman-teman yang memang memixing jualannya antara pakaian bekas impor dengan pakaian lokal dan sisa ekspor mungkin ya. Tapi ada yang memang betul-betul 100% menjual barang pakaian impor, bekas impor ini. Karena harganya relatif lebih murah dari sisi modal. Ini kan menjadi concern Pak Presiden dan memerintahkan kepada Pak Menteri kami untuk melakukan tindakan dalam masa transisi ini. Kami sudah berkomunikasikan dan koordinasi dengan teman-teman pemilik brand lokal nih. Dan kurang lebih ada 150 brand yang akan siap kolaborasi. Nanti mungkin hari Senin kami akan duduk bareng untuk menentukan skemanya seperti apa. Karena kita harapkan sebenarnya ada tiga pola. Mereka menjadi distributor dari brand lokal, menjadi retailer atau menjadi reseller, atau mereka membangun brand sendiri. Untuk membangun brand sendiri kami sudah juga berkomunikasi dengan teman-teman pemilik brand yang memang punya manufaktur, punya pabrik yang skalanya sebetulnya masih UMKM tapi mereka sudah berhasil mengembangkan. Karena Senin lalu kami ketemu dengan teman-teman dari Pasar Senen. Kita juga hadirkan juga pemilik brand lokal dan pemilik manufaktur dari UMKM. Ada satu UMKM, saya kasih gambaran bahwa memang produk lokal juga bisa berjaya. Sales mereka satu hari itu bisa 7.000 pieces. Rataan 100.000 saja. Satu toko thrifting bisa bukan. Ini yang UKM kita. Satu UMKM kita. 7.000 pieces per hari. Itu dari online, belum yang dari mitra-mitra mereka. Jadi sebetulnya bukan mustahil brand lokal ini bersaing bagus dan memang barang ini yang saya pakai juga lokal gitu. Tapi ini kan kita bicara terkait dengan hilirnya Pak. Tapi bagaimana dengan penataan di hulunya nih? Katanya disampaikan bahwa ada dulu suplainya baru demand-nya terbentuk gitu. Nah ini saya mungkin ke Pak Retma dulu mungkin ya. Sebagai asosiasi yang lebih tahu dalamnya seperti apa. Pak Retma gimana nih? Ini hulunya
Ya, Gimana ya Anda melihatnya sebagai yang benar-benar terdampak sebenarnya? Jadi memang masalah utamanya adalah di supply-nya. Jadi selama barang-barang itu bisa leluasa masuk ke pasar dalam negeri lewat pelabuhan. Karena kan pelabuhannya bukan, kalau dulu mungkin lewat pelabuhan tikus dulu. Kalau sekarang kan udah pakai kontainer, udah pakai bal-balan gitu, bal-balan di video sebelumnya juga terlihat gitu. Terlihat banget kan nah itu pasti lewat pelabuhan yang memang dijaga oleh teman-teman bea cukai. Nah, jadi ininya juga harus dibetulin. Jadi saya kira kalau dulu mungkin belum efektif, gitu belum efektif karena memang penindakannya ada di hilir. Nah, kalau Pak Purbaya sudah ambil tindakan, artinya akan ada penindakan yang di sisi importirnya, di sisi hulunya. Jadi kalau itu bisa betul-betul dibereskan gitu ya, saya kira supply ke dalam negeri akan berkurang banyak gitu ya. Menurut Anda masalahnya seperti apa sih sebenarnya? Dengan kondisi sudah ada pelarangan, sudah ada kata ilegal di sana, sudah ada peraturan juga disebutkan di sana, tapi nilainya tetap semakin naik. Bahkan yang dari dulunya mungkin melewati pelabuhan-pelabuhan tikus, main kucing-kucingan, sekarang tuh udah kelihatan gitu ya, kontainer, bal-balan segala macam masuk ke Indonesia gitu. Ya ini kan memang masalah ilegal ini kan bukan hanya pakaian bekas saja ya. Pakaian baru juga banyak yang ilegal, kain-kain finish juga banyak yang ilegal. Jadi memang selama di bea cukainya ini dari sisi sistem, dari sisi integritas teman-teman di sana ini belum bisa dibenahi, saya kira ini akan masuk terus. Jadi memang tantangan utamanya Pak Purbaya adalah justru membersihkan dulu instansi bea cukai dan memperbaiki sistem dan prosedur impornya. Jadi supaya jangan ada celah-celah gitu. Jadi kalau itu bisa dibereskan, saya kira harusnya bukan hanya pakaian bekas yang ilegal aja yang masuk, tapi yang lain-lain yang ilegal pun juga itu bisa sekalian dibereskan gitu. Cara-cara mafia di sana yang bisa dikatakan terus memuluskan ini gitu. Iya, mafia itu kan sehingga akhirnya supply terus ada dan terus banyak. Itu udah pasti. Ini kan kejadian ini terjadi karena 3 elemen yang kerjasama, Mas. Pengusaha, importirnya, dia ada backingnya juga, tapi yang paling utama adalah oknum bea cukainya. Nah, kalau sekarang pengusahanya diberantas, yang importirnya, selama di sana ada oknum-oknum bea cukai yang bisa diajak kerjasama, ini akan muncul lagi yang baru-baru lagi. Tapi apapun di sini ada backing kuat, ya, ada pejabat, ada apa yang membackingi praktek ini, kalau petugas bea cukainya nggak bisa dipermainkan, itu selesai. Saya juga sudah menjadi suatu perbincangan yang reguler mungkin dibahas di teman-teman asosiasi pertekstilan di Indonesia gitu ya. Iya, ini udah dari kapan ya? Udah berapa puluh tahun lalu gitu ya? Ini jadi ini. Dengan adanya Pak Purbaya saya kira kita ada harapan baru lah bahwa ini bisa diberesin. Mas Ade, Anda yakin bisa dibereskan dengan adanya mafia sudah ada cakarnya selama berpuluh tahun gitu menurut riset Anda? Sebegitu sulitnyakah untuk memberantas ini gitu? Sebenarnya kalau kita lihat tadi ya, bahwa ada barang masuk dalam bentuk bal-balan ke border kita. Itu kan ranahnya bea cukai. Tetapi kenapa di data kita itu tidak dicatat? Tidak ada catatan impor itu. Bahkan selisihnya begitu sangat besar gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang ya menurut kita adalah sesuatu yang sudah bisa ditindak gitu kan. Nah, tetapi kalau dari sisi kami itu ya sama dengan asosiasi, kita hanya berharap ke ya pihak yang punya kewenangan gitu ya. Dan kami berharap Pak Purbaya bisa menunjukkan bagaimana kemampuan dia dan kemauan dia untuk membereskan masalah ini. Mengatur yang di hulu ini sebenarnya menjadi kuncinya gitu kan. Pintu masuknya. Pintu masuknya. Kalau misalnya supply ini dibatasi, pasti demand juga akan berkurang gitu. Ada substitusi sebenarnya di sana. Udah pasti di sana gitu. Kalau kita akan membahas terkait substitusi ini seperti apa, karena tadi dari Kementerian UMKM mengatakan akan mencoba mengupayakan ada substitusi dari para pelaku-pelaku ataupun juga UMKM melakukan thrifting ini untuk dialihkan ke yang lain. Sesaat lagi tetap di Ekonomi. Anda masih di Ekonomik bersama saya Ruli Kurniawan. Kita lanjutkan dialog kita dengan ketiga narasumber. Saya mungkin ke Mas Retma terlebih dahulu. Mas Retma, ini kan menjadi sebuah problem tersendiri gitu Mas. Ketika di hulu ini penataannya seakan-akan terabaikan. Sehingga yang namanya supply dari baju-baju bekas ilegal ini membanjiri
pasar Indonesia, implikasinya besar gitu, ada efek domino yang besar di sana gitu. Tapi kalau melihat terkait dengan adanya supply, kemudian demand-nya yang semakin meningkat dengan adanya barang-barang atau baju-baju impor ilegal ini, bahkan anak muda sekarang cukup pede gitu untuk mencari baju thrifting, bahkan ada kesan kayak asik ya dapat baju murah ini segala macam gitu. Nah, Anda melihat fenomena ini seperti apa gitu? Ya memang ini kan kalau taste itu agak susah diatur ya. Karena selama ini yang menyediakan taste itu lebih banyak yang thrifting. Jadi orang akan berbondong-bondong ke sana. Tadi yang disampaikan juga kan sebetulnya produk-produk lokal juga kan ada tuh yang bisa sampai jual 7.000 piece gitu ya dengan cepat. Dan kualitasnya juga nggak kalah jelek. Tapi memang dari sisi gengsi nih biasanya. Karena ini kan branded nih barang-barangnya, barang-barangnya branded. Karena ada gengsi. Tapi kalau dari sisi model gitu ya, kualitas gitu kan kita nggak kalah kan. Kan toh juga kita pun udah terbiasa membuat memproduksi brand-brand luar negeri. Jadi sisi kualitas harusnya nggak ada isu gitu ya. Terus dari sisi model gitu itu kita punya banyak desainer gitu, desainer. Dan brand-brand sudah jadi. Nah, cuman masalahnya kan ini di brand lagi. Ini dia punya brand yang dunia gitu ya. Yang thrifting ini brandnya masih brand lokal. Tapi kalau saya kira sih ini memang PR kita bareng-bareng nih supaya brand-brand lokal ini bisa diangkat gitu ya. Jadi lebih punya gengsi lagi. Nah, perbedaan harga yang cukup signifikan. Kalau itu udah pasti ketakutan tersendiri gitu dalam pengembangan. Kalau menurut saya kalau ngelihat dari tren tadi kan sampaikan juga bahwa ini sebetulnya yang banyak belanja itu bukan hanya bukan kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah gitu ya. Ini kan juga banyaknya Gen Z gitu ya, memang yang anak-anak muda dan itu bukan yang benar-benar miskin gak punya uang gitu, tapi ini kan memang yang karena pengen gaya lifestyle gitu ya, ada lifestyle. Saya kira kalau itu bisa ditawarkan hal lain gitu ya, atau dari produk lokal yang punya brand yang lebih yang sama-sama bergengsi gitu lah, itu bisa beralih, apalagi kalau ini ditutup. Nah, kalau masalah harga karena daya beli dia juga nggak buruk-buruk amat, sebenarnya kalau ini ditawarkan asal ininya ditutup nih, hulunya tadi ditutup, tawarkan sini itu bisa ganti, bisa berubah. Pak Temi, PR-nya banyak Pak kalau kata Faryat. Gimana bisa menjadikan UMKM kita bisa bersaing dengan kondisi-kondisi seperti itu? Ini kita bicara UMKM pemilik brand atau UMKM yang berjualan pakaian bekas nih, karena ada dua sisi nih, dua-duanya UMKM. Ya kan. Yang clear ya kemarin perintah di ratas bahwa memang kami harus menyelamatkan dalam masa transisi ini, dan kita sudah kami siapkan roadmap yang seperti apa. Yang pasti bukan hanya menyiapkan produknya, tapi juga membangun kebanggaan terhadap produk lokal sebetulnya. BBI Bangga Buatan Indonesia ini kan sudah digaungkan berapa tahun ya. Tapi kita coba gaungkan lagi bukan hanya BBI tapi bangga beli dan pakai. Nah, kenapa? Sebenarnya ada banyak kelompok anak muda sekarang yang bangga kalau pakai produk lokal. Karena apa? Ini tidak bisa unik modelnya dan tidak bisa dan sulit ditemukan. Nah, ini juga jadi PR sebetulnya bagi kami. Karena apa? Belum banyak masyarakat yang tahu bahwa banyak produk lokal yang memang bagus. Yang selama ini kita tahu ini produk lokal, ternyata produk lokal ya. Dari mulai sepatu, baju dan lain-lain. Jadi tugas kita sebenarnya dua. Memastikan bahwa produk ini menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Teman-teman penjual pakaian bekas ini mau beralih menjualkan produk lokal, dan kita juga menggugah masyarakat, menggugah teman-teman kita bahwa cinta Indonesia itu nggak cuma di mulut, tapi juga dibuktikan dengan aksi konkret bahwa bangga beli dan pakai produk kita. Ini ada tadi Pak Temi mengatakan bahwa transisi dari pelaku penjual baju-baju bekas ilegal ini gitu ya menjadi penjual barang-barang Indonesia gitu ya, barang-barang kita gitu. Sejauh ini dari data yang dimiliki oleh Kementerian UMKM sendiri, berapa sebenarnya jumlah penjual baju-baju thrifting ini gitu ya, dan bagaimana sebenarnya upaya untuk mentransisikan gitu, untuk mensubstitusi barang dagangan mereka dari yang modalnya mungkin kecil dapat barang banyak, akhirnya harus beralih ke barang-barang dalam negeri. Dari data yang kami terima ya, yang sedang kita uji validitasnya, ada 980.000 penjual pakaian bekas impor ini seluruh Indonesia. Yang klaimnya adalah setiap kabupaten ini ada
pusat-pusat thrifting ini. Kami sedang menguji, kami sedang berkomunikasi dengan teman-teman di daerah, dengan dinas UMKM di daerah untuk mendata nih apakah betul jumlah ini. Karena apa? Kita harus menyiapkan barisan brand lokal yang siap mensupport, ya kan. Sekaligus kita juga akan memikirkan skema bisnis seperti apa dan juga pembiayaannya tentunya ya. Kemarin Pak Wamen menyampaikan di forum di salah satu forum bahwa memang kita coba akan upayakan KUR bisa mensupport ini. Tapi dengan tetap dengan bank melakukan proses due diligence yang baik ya. Artinya memang ini kan dana masyarakat nih. Itu dipakai di sana. KUR ini dana masyarakat, itu tetap harus prudent, harus dengan hati-hatian. Tapi yang pasti kita akan coba bangun inilah kolaborasi ekosistemnya ini. Brand lokal, mereka ini seller yang handal loh. Teman-teman barang bekas ini, barang bekas bisa jadi duit kan gitu. Kalau mereka menjadi agent dari produk lokal, kayaknya ekosistemnya akan sangat terbentuk bagus sekali. Baik, itu menarik. Mas Ade, realistis kira-kira untuk mensubstitusi kerjaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun dalam berjualan thrifting akhirnya menjadi baju-baju yang disampaikan oleh Pak Temi tadi gitu, cukup bisa dipahami oleh para pelaku-pelaku penjual thrifting ini? Baik. Saya pribadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deputi ya. Kalau kita lihat memang para pedagang kita itu adalah pedagang yang kreatif gitu ya. Kita sadar bahwa di masa sulit krisis tahun 97-98 pun mereka kan yang survive gitu ya. Apalagi ini hanya ganti barang gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan nanti skemanya sudah dibangun gitu ya, terkait dengan bagaimana mekanisme dari distribusi dari produsen, kemudian sampai dengan mereka, kemudian ada upaya untuk mendorong bagaimana cinta untuk membeli, menggunakan gitu untuk produk-produk lokal. Dan saya pribadi sampai sejauh ini sudah menggunakan beberapa produk lokal, misalkan sepatu segala macam. Kalau saya rasakan tidak terlalu beda gitu ya dengan yang kita beli di mana gitu kan, di luar segala macam. Ternyata produk-produk kita cukup bagus gitu ya, apalagi dengan promosi, dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Baik, kita punya produk bagus, kita punya harga yang bersaing, kita punya desainer baju yang cukup unik gitu ya untuk mengungguli thrifting ataupun baju-baju bekas dari luar ini. Tapi kan problemnya lagi adalah baik lagi ketika supply itu terus ada, harapan kita untuk para penjual ini beralih itu kan akan semakin sulit gitu. Nah ini balik lagi nih kira-kira kira-kira semungkin apakah gitu kita memberantas ini Pak gitu. Begini ya. Kalau tidak program UMKM tidak akan berjalan nih kalau itu jadi tetap besar gitu. Isu ini sebenarnya kan bukan hal baru ya, Mas Ruli ya. Dari berapa tahun lalu pun sudah diangkat. Akan tetapi sekarang isunya menarik nih. Kalau 2 tahun lalu itu diangkat oleh menteri kami, Pak Menteri Menkop UKM saat itu, sekarang diangkat oleh Pak Purbaya, di mana tadi dia punya perangkat di bawah. Dan ini menjadi angin segar jujur bagi kami kan. Kami respon dengan baik statement Pak Purbaya, dan ternyata Presiden juga memerintahkan hal yang sama. Jadi sebetulnya harusnya ini bisa berjalan dengan baik karena bukan cuma kami, Pak Purbaya sudah bersuara, Kemendak sudah ada regulasinya clear, kami juga amankan dari sisi teman-teman di hilirnya. Harusnya tinggal kita menunggu konsistensi daripada kita semua nih, dari kami, dari Kemendak, dari Kemenq, kita konsisten dengan tugas kita masing-masing. Dan intinya satu, ya tadi sekali lagi, kalau supply-nya di stop, udah selesai gitu loh. Artinya ini end game lah gitu. Pak Redma, mungkin nggak ada end game di thrifting ini di Indonesia? Kalau kita melihat luar biasa besarnya gitu barang thrifting yang masuk ke dalam negeri? Kalau ini sudah sampai diputuskan oleh Pak Presiden di ratas gitu, saya kira harusnya bisa end game. Karena memang ini kan selama ini kan yang jadi masalah kan di sisi supply, dan di supply-nya kelihatannya kita nggak pernah serius gitu ya membereskan. Tapi dengan Pak Purbaya masuk itu mau membereskan dari sisi supply-nya, terus juga sampai Pak Presiden juga ngambil keputusan gitu ya, instruksinya, dan instruksinya kan clear gitu ya. Ini harus semuanya harus hidup, bukan jangan sampai juga pedagangnya juga nggak bisa cari makan kan, supaya sama-sama bisa cari makan gitu ya. Makanya diputuskannya kan
juga dengan beberapa kementerian gitu ya. Jadi saya kira kalau ini sudah sampai situ harusnya end game sih. Seharusnya end game. Harusnya end game. Tapi mungkin memang butuh waktu ya. Ada kira-kira menurut pemahaman teman-teman asosiasi yang benar-benar sudah berhadapan dengan thrifting ini sejak lama gitu, butuh waktu berapa lama kiranya untuk end game ini gitu dengan segala macam, ada tangan bea cukai, ada juga dari perdagangan, ada juga pelabuhan, ada segala macam lah di sana yang satu ekosistem besar thrifting ini. Ini kan ujung-ujungnya ada di bea cukai. Jadi pertama kan menurut kami tugasnya Pak Purbaya membersihkan di bawahnya bea cukai, dulu, di bawahnya dulu, ya kan oknum-oknumnya ini harus dibersihkan dulu. Terus yang kedua perbaikan sistem, perbaikan sistem dari sisi prosedur, karena kan selama ini kan kita pakai PIB itu banyak bis declare-nya mas, banyak bocornya, ada importasi borongan gitu ya. Nah selama itu masih ada, itu akan sulit tuh. Jadi perbaikan sistemnya juga harus di ini. Nah dan terakhir adalah importir gimana? Kan nih pelaku utamanya ada yang menampung di sini. Oke, yang meloloskan bea cukai, tapi kan ada yang menampung di sini yang meminta atau selama kalau di sini ada yang menampung, selama bea cukainya nggak bisa diajak main, nggak bisa mas, nggak bisa masuk. Tetap aja nggak bisa masuk. Jadi yang pertama bea cukainya nggak bisa diajak main, terus juga sistem importnya nggak ada bolong gitu ya. Karena kalau sistemnya juga ada bolong, bea cukainya nggak bisa diajak main, ada sistem bolong tetap jalan juga. Artinya bea cukai yang dibohongin gitu. Terus juga alat terutama ini scanner. Kalau di negara lain semua kontainer masuk itu di scan. Nah kalau di sini kan nggak. Nah, di sini kan bea cukainya ada jalur hijau, jalur merah, yang di scanner jalur merah, scanner juga cuma punya 3. Kan ini agak aneh nih. Nah, jadi dari sisi 3 itu integritas pegawai bea cukai, sistemnya sama alat supaya ada kekhawatiran kalau misalnya nanti bea cukai sudah berjalan, tapi kan lebih kepada pelabuhan-pelabuhan yang memang sudah bisa kelihatan gitu kan boleh kontainer. Tapi apabila nanti ternyata malah masuk lagi ke cara lama gitu ya, jalur tikus gitu ya, itu pasti lewat laut gitu. Ya. Itu pasti ada. Dan kalau saya lihat sih teman-teman dari bea cukai yang di laut perangnya terhadap itu sih keras mas. Jadi dan dibantu juga oleh polisi air gitu ya, dibantu oleh angkatan laut. Jadi yang lewat kapal-kapal kayu itu juga akan ada, tentu pasti ada. Cuman itu akan sangat minim lah, sangat minim. Oke. Saya ke Mas Ade. Tadi kan sempat di awal kita diomongin masalah ada importir gitu yang tidak melaporkan apa segala macam. Menurut Anda, kalau dari bea cukai kita bisa lihat dari tangannya Pak Purbaya karena memang di bawah institusinya, di bawah kementeriannya gitu ya. Kalau dari importir melihatnya seperti apa gitu? Mungkin untuk karena Pak Purbaya jelas sekali mengatakan bahwa apabila diketahui melakukan tersebut, izin impor segala macam akan dicabut, akan apa segala macam. Satu hal, ini adalah masalah pelanggaran hukum gitu ya. Peraturan dibuat, tetapi masalah penegakan hukumnya nggak ada gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalkan peraturannya ada dari tahun 2015. Tapi sampai sejauh ini kita belum melihat bagaimana penegakan hukum ketika ditemukan misalkan ada balpres, ada impor-impor yang masuk dari dari pelabuhan-pelabuhan tikus segala macam, penegakan hukumnya nggak ada. Nah, ini menjadi PR berat bagi pemerintahan. Bagaimana pemerintah itu mampu menegakkan hukum yang sudah dibuat. Jangan sampai nanti pemerintah membuat banyak peraturan, banyak membuat permendag gitu kan, permen gitu kan, maaf. Membuat peraturan kementerian, membuat peraturan presiden, tetapi ketika peraturan dibuat dan ada yang melanggar, itu tidak ada penegakan hukum. Kondisinya akan seperti ini, gitu ya. Satu hal, penegakan aturan. Baik. Cukup bagi saya. Kita sudah hampir di ujung acara, mungkin saya minta closing sedikit dari Pak Temi, juga Mas Ade. Pak Temi, sebagai kementerian yang ditugaskan Pak Presiden langsung untuk membenahi di hilir, kira-kira harapannya seperti apa? Kami optimis ya bahwa ini proses transisi akan berjalan dengan baik, karena kita punya ekosistem yang siap mendukung sebetulnya. Jadi tinggal kita lihat kedepannya seperti apa, karena saat ini sih belum ada gejolak nih, karena mungkin kayaknya stok masih banyak nih, masih aman. Tapi dan mungkin juga kita juga harus siap kalau nanti suatu saat beberapa waktu ke depan mereka sudah mulai agak terganggu pasokannya, pasti akan mencari subsidi, dan kita siap untuk mendampingi mereka sebetulnya. Permodalan, pendampingan semua akan disiapkan. Insya Allah siap semua mas. Tapi yang pasti gini,
Nggak cuma di offline ya, artinya dagang yang online juga kita akan pelan-pelan kita akan benahi juga karena banyak juga yang berjualan di platform dan kami kemarin sudah berbicara salah satu platform dan alhamdulillah mungkin hari ini sudah bersih kali ya satu platform, sudah tidak ada yang berjualan bulk price lagi karena yang berjualan langsung dari kita lihat nggak fair juga lah kalau misalnya juga karena gini. Platform ini kan punya kewenangan ya untuk mengatur para seller di dalamnya kan. Dan ini jelas-jelas barang ini tidak boleh diperjualbelikan di platform itu di Permendak 31 sudah jelas clear. Dan besok kami akan memanggil platform semua ketemu dengan Pak Menteri. Kita akan sampaikan bahwa memang compliance terhadap regulasi itu tetap harus kita ingatkan lah. Jangan sampai seolah-olah ada entitas yang memang tidak comply tapi kita tidak tegur kan begitu. Gitu sih. Baik. Mas Retma gimana Mas? Ya ini kan industri tekstil ya, garment, konveksi termasuk kecil. Ini sekarang ini pada titik yang sangat kritis. Ketika utilisasi udah di bawah 50%, mungkin sekitar 45% utilisasi nasional. Ini kalau tidak ada tindakan yang nyata, ini akan terus-terusan berguguran. Kemarin-kemarin kan udah banyak perusahaan-perusahaan berguguran. Nah dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, mudah-mudahan ini hanya triggernya dari importasi pakaian bekas karena importasi yang ilegal yang lainnya juga masih banyak. Tapi triggernya ini harusnya bisa ngeberesin semua barang-barang yang ilegal. Nah, ketika ada barang-barang yang ilegal, karena masalahnya ada dua nih, barang ilegal sama barang dumping. Nah, minimal yang barang ilegalnya ini bisa di stop. Kami yakin utilisasinya bisa langsung naik. Itu cepat banget tuh kalau barang ilegalnya di stop. Mungkin nggak langsung ya, kita butuh beberapa bulan karena kan stok di pasar masih banyak. Tapi lama-lama industrinya akan ada perbaikan yang cukup signifikan ya. Jadi kita bisa lagi buka lagi karyawan-karyawan yang kemarin di PHK bisa bekerja lagi gitu. Akhirnya kan ini kan sama-sama kerja lah, sama-sama kerja, sama-sama punya penghasilan. Nah, di sanalah kita ekonomi akan tumbuh kuat. Baik, selain tadi isu thrifting juga ada isu masuknya barang-barang dari luar yang dengan banjir gitu ya, tapi dengan calon juga yang enggak ini dari negara-negara lain lah gitu. Itu jadi PR juga gitu yang mempengaruhi industri tekstil di dalam negeri gitu ya, tidak hanya thrifting ternyata. Mungkin Mas Ade singkat saja Mas Ade, kira-kira gimana gitu, apakah akan sangat agresif dan berkelanjutan nih yang dilakukan oleh Pak Purbaya dan juga jajarannya ataukah hanya berhenti di sini saja kira-kira? Singkat saja Mas. Saya harap Presiden selalu membackup Pak Purbaya untuk menegakkan peraturan yang ada gitu ya, sehingga kalau misalkan ini ditutup, ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi ini akan memberikan pendapatan negara. Kalau misalkan tadi ekonominya aktif segala macam, nanti masyarakat akan punya pendapatan untuk yang di sisi hilir sektor tekstil. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ade, Mas Retma, terima kasih Pak Tepe sudah hadir di Ekonomik pada malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomik malam hari ini, dan tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa di episode Ekonomik selanjutnya.